Jemaat Arwah Mujizat. Oh kurang keras, gak ada suaranya. Shalom. Shalom. Haleluya. Siapa engkau yang pagi hari ini dicintai oleh Tuhan Yesus? Angkat tanganmu. Haleluya. Biarlah rasa cinta kita tetap terus menyala-nyala. Amin. Hingga sampai akhirnya kita boleh terus setia mencari wajahnya. Amin. Biarlah pagi hari ini siapkan hatimu, teduhkan pikiranmu. Untuk kau menyembah Tuhan, membawa pujianmu yang terbaik buat Raja segala Raja. Haleluya. Amin. Siapkan hatimu sembah Tuhan lebih lagi. Sungguh hati kami bersyukur Engkau Allah yang baik Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dahsyat Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yaralama yaramo, yaralamo, sekiarare. Haleluya, kuasa-Mu terlebih besar dari apapun juga. Yaralama, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Lebih lagi sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan penolong. Engkaulah satu-satunya penolong kami Tuhan, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu
menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kau yang percaya kau punya Tuhan yang besar, sama-sama saya udah panggil berdiri. Ku percaya, kami percaya Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Kau yang percaya Yesus yang bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Lebih lagi angkat suara sama-sama katakan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami mau nyatakan Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan dalam segala apapun Tuhan yang ada di depan kami Tuhan. Tak pernah Oh haleluya terlambat Tuhan. janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Engkau yang percaya kuasa Tuhan luar biasa, dahsyat dan besar, angkat tanganmu katakan, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kau yang tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi katakan, Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Engkau yang percaya Engkau punya Tuhan yang dahsyat yang memulihkan hidupmu, angkat suaramu sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami adukan Engkau, Allah kami
dahsyat, Allah El Shaddai, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah El Gibor, Allah yang berperang bersama kami, Allah Sebaot Tuhan. Oh, kami naikkan pujian kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pengagungan kami naikkan di dalam tatamu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dengan segenap hati kami rindu menyatakan Tuhan, kami punya Allah yang besar. Oh, ya Allah masih. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami menyembahmu, kami mengagungkan Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Oh ya Ralamase. Segala kemuliaan bagi namamu Tuhan. Ya Ralamase. Oh ya Ralamase, ya Ralama, ya Ralamase, ya Ralama. Haleluya. Kami naikkan pujian kami dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap kerendahan hati kami Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh berkatalah di tempat ini bahwa setiap kami pagi hari ini. Oh Ralamase, ya Ralamase, ya Ralama, ya Ralama, ya Mase, ya Ralamase. Sungguh hati kami menanti-nantikan-Mu Yesus. Ya Ralamase, ya Ralama, ya Ralama, ya Mase. Ya Ralama, syakana, Ralama, Mase. Mari Roh Kudus, Kau yang menjamah setiap kami. Mari Roh Kudus, Kau yang membebat hati umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Yang susah Kau hiburkan Tuhan. Oh, lama yang berbeban berat Kau berikan kelegaan Tuhan. Yang mengalami jalan-jalan buntu Tuhan, Engkau yang memberikan Tuhan jalan-jalan yang terbuka, supranatural breakthrough terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Ralama se, sembah Tuhan, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Ya Ralama, ya Ralama, ya Ralama, lebih lagi sembah Tuhan, lebih lagi cari wajah-Nya. Buka hatimu, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ya Ralapa shikina, pagi hari ini kami datang Tuhan, kami rindu jamahan-Mu Tuhan, kami rindu lawatan-Mu saat kami datang dan kami pulang. Kami mau menjadi pribadi yang berbeda Tuhan. Oh Ralapa shikina, kami percaya Kau ya hadir di tempat ini ya Roh Kudus. Kami percaya jamahan lawatan menjamah setiap kami yang merindukan Kau, yang menanti-nantikan Kau Yesus. Haleluya. Kami yakin Kau hadir di tempat ini Tuhan. Jamaah lawatan-Mu. Oh
yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kami yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di hati kami Tuhan. Kau hadir di hidup kami Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan ku yakin Kau hadir. Oh kami percaya Tuhan, lawatan mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di Amin. kemenangan terjadi di Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Engkau yang percaya kemenangan terjadi di tempat ini, terjadi dalam kehidupanmu. Sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Biar kita tetap terus rindu selalu dalam hadiratnya. Amin. Di dalam naungan sayapnya kita boleh terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Sama-sama katakan, Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin Selalu berlindung dalam naungan-Mu. di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Biar kita terus bersama, terbang bersama dengan Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sama-sama kembangkan tangan saya, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Hey. Biarlah kami boleh melintasi langit biru Tuhan, bagaikan raja wali. Haleluya. Sama-sama katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di
bawah kepas sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit. Yang rindu terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Sama-sama makan sayapmu dan katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali, Melintasi langit biru. melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali. Haleluya, sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Siapa yang percaya kita punya Allah yang dahsyat, lambaikan tanganmu. Amin. Katakan kanan kiri, katakan Allah kita dahsyat. Oh, haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita dahsyat. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi Bapak Saudara. Haleluya. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan. Yeay. Sama-sama katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. sama-sama katakan, Haleluya, sebab namamu besar. apa saudara? Dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Amin. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Mari lagi-lagi jemaat langsung katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. sama-sama lambaikan tanganmu. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Kami bersorak-sorai. Kami punya Allah yang dahsyat. Janji-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sama
hidupku. Haleluya. Kami mau bersorak, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Sorak-sorak yang lagi tak dahsyat, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saya undang adik-adik dari gereja anak untuk bisa maju ke depan. Cek. Mari adik-adik gereja anak. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita kepada anak-anak kita. Bahwa di dalam surga kami ucap syukur Tuhan. Kami bawa anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di masa muda mereka, di masa sekolah mereka Tuhan, biarlah mereka boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat untuk lebih lagi mengenal Engkau Bapa. Kami serahkan mereka untuk masuk kelas gereja anak ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati anak-anak ini Tuhan di masa kecilnya. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang tidak sama dengan anak yang ada di luar sana ya Bapa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Di dalam sekolah mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kakak-kakak mengajar gereja anak ke dalam tangan Tuhan. Apa yang telah dipersiapkan untuk diajarkan kepada anak-anak kami Tuhan, boleh keluar dengan mulut, lidah, bibir kakak-kakak ini hanya karena kebenaran-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kelas gereja anak di lantai 3 ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan bersyafaat buat bangsa dan negara kita. Terima kasih Bapa, kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada di dalamnya, Bapak Panglima TNI dan ABRI, yang menjaga keamanan negeri kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sampai dengan pimpinan yang terendah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, lurah, RT, RW di lingkungan sekitar kami Bapa. Kau berikan hikmat buat pemimpin bangsa kami, untuk mereka Tuhan boleh senantiasa menyejahterakan rakyatnya Bapa. Setiap keputusan yang diambil Tuhan boleh menyejahterakan kami, rakyat yang ada di bawah ini ya Bapa. Kami serahkan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan gereja kami Narawastu Mujizat ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati gereja kami. Apa yang diperlukan gereja kami Tuhan, segala kebutuhan gereja kami percaya kami memiliki Allah Jehovah Jireh di dalam kehidupan kami. Engkau memenuhi segala kebutuhan dan keperluan gereja kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu yang ada di dalamnya kami percaya, jikalau Engkau memberkati gereja kami, setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau juga memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap jemaat-Mu yang saat ini sakit Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya dengan kuasa bilur darah Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini boleh disembuhkan. Yang susah dan beban berat Bapa, Engkau berikan kelegaan. Yang memiliki jalan buntu Tuhan, saat ini Tuhan Engkau berikan jalan keluar untuk segala permasalahan dan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga membawa Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta David Harahap ke dalam tangan Tuhan, beserta dengan keluarganya Bapak. Engkau memberkati Bapak Gereja, Bapak Gembala kami Tuhan, dimanapun beliau berada saat ini Tuhan.
Kau memberkati kekuatan kesehatan, berkat-Mu melimpah atas diri Bapak Gembala kami. Biarlah urapan-Mu Tuhan turun, memberikan pewahyuan-pewahyuan yang baru untuk menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan pada setiap jemaat-Mu yang ada di Gereja Narwastu Mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami Bapa yang kami peralaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita. Tiba saatnya Bapak kami membawa persembahan kami, apa yang kami bawa dan kami siapkan ini Tuhan, boleh menyukakan hati Tuhan, boleh untuk memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Dengan hati tulus dan bersyukur kami akan memberi. Haleluya. Amin. Baik, persembahan bisa dijalankan. Persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk diakonia. Sambil berikan persembahan. Shalom, jemaat GBI Narwastu Mujizat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali bersama Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya Mikael dan rekan saya Yunis. Pada hari ini kami akan menyampaikan informasi Gereja GBI Narwastu Mujizat dalam bulan ini. bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, janji iman, pembangunan, dan lain-lain, dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang terdapat di layar. Dan dimohon untuk memberikan kode dengan menambahkan 1 sampai 10 rupiah untuk memudahkan bendahara dalam menghitung persembahan. Gereja memberikan kesempatan bagi jemaat yang rindu terlibat secara konsisten menabur janji iman untuk pelunasan gedung gereja. Bulan Agustus 2023 sudah terbayar cicilan ke Rp10.892.165. Kami menantikan jemaat Tuhan yang lainnya untuk sama-sama terlibat bergandengan tangan dalam pelunasan cicilan gedung gereja. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi PDB Sikit Heni. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, membutuhkan pertolongan, dan rindu untuk didoakan, saudara bisa memasukkan pokok doa Anda melalui scan QR berikut ini. Dan tim masukan doa akan berdoa bagi saudara. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam ibadah pasukan doa fajar setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 3.45 pagi. Link akan ditutup pada pukul 3.47 dan wajib on cam. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, ataupun pelepasan, dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di Hall Gereja. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara ibadah raya Minggu selama bulan ini. Ibadah gereja anak juga diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi bertempat di lantai 3. Hadirilah ibadah doa malam setiap hari Rabu pukul 7 malam. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara doa malam Rabu selama bulan Agustus. With God atau doa malam online diadakan setiap pukul 9 malam via Zoom dan diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Mengundang untuk seluruh anak muda hadir dalam ibadah Youth True Generation yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di Hall Gereja.
segenap gembala sidang dan jemaat GBI Narasi Mujizat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semua yang berulang tahun pada bulan Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Mikaela dan rekan saya Yunis mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Maaf ya, agak sedikit tertunda. Salah saya kirim kemana, mungkin ke orang lain. Ya, itu dia. Dapat nggak? Atau saya kirim ke grup biar Anda cekot-cekot. Ya, saya kirim ke grup info ya. Pemenang dari anniversary 19 Narwastu Mujizat. Musik. Jeng jeng. Saya masukkan info. Kurang butter. Butter lagi. Iya, buka infonya. Ya, cepet-cepetan buka. Ya, ore. Ya, jadi nanti dapat imane tapi bisa dicairkan kalau datang ibadah nanti sore. Jadi apa imanenya didoakan dulu ya maksudnya ya. Karena lumayan gede. Ya, imanenya lumayan gede. Jadi didoakan dulu baru bisa dapat imane gitu ya. Oke. Di sini yang menang adalah Chelsea. Mana Chelsea? Yeay. Yang kedua siapa? Ibu Vina Mawu. Iya, mana Bu Vina? Ngajar kabeh. Oh, Anda seneng ya Bu ya. Wih, berbinar-binar penuh dengan kemuliaan Allah. Lumayan nominalnya. Bisa ngopi tiga kopi tuh. Kalau kita ngopi kemana gitu ya, Anda utang ngopi sama saya. Ibu Marta, Bu Marta yang mungkin lihat Facebook ya. Oh, Grace. Di atas KP. Oke ya. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut. Baiklah, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama menundukkan hati dan pikiran kita. Tuhan, Kau adalah kekuatan kami Tuhan. Bersama denganmu kami tidak akan pernah goyah. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Sudah cepat sama-sama bangkit berdiri. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya.
bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Lebih lagi sama-sama katakan, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi, bagai Raja Wang. Saya dan hambanya yang menyampaikan firman Tuhan yang bisa maju ke depan. Dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia. Berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga Sang Pencipta alam semesta. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat orang berdosa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus, Roh yang menginsyafkan kami dari dosa, menghibur dan menuntun ke jalan yang benar. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur jikalau pagi yang indah ini kasih setiamu menyertai kami luar biasa, membuat kami bisa datang beribadah di tempat ini. Kami bersuka cita ya Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan kerinduan hari ini juga Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelum hamba-Mu Hinadina berbicara atas nama-Mu yang kudus, lebih dahulu Tuhan Yesus urapi satu persatu umat-Mu yang hadir, jamah satu persatu jemaat-Mu, dan lawatlah kami semua, supaya setiap yang hadir pada saat ini dipastikan diberkati oleh firman Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang beban berat Tuhan pasti pulihkan, yang takut melihat kepada hari besok Tuhan Yesus pasti buka jalan, karena bersama dengan Tuhan Yesus kami akan cakap menanggung perkara hidup setiap hari. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Mana mesemnya? Saudara, Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang setiap memulai firman mengingatkan jemaat dari Amsal 17 yang ke-22 tersebut. Kenapa saudara? Alkitab dari ayat itu sedang menunjukkan kepada kita, kita boleh ada masalah, boleh ada pergumulan. Belajarlah punya hati gembira. Karena pada waktu engkau punya hati gembira, Alkitab mengajarkan itu adalah memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi kenyataan tiap hari. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa orang bisa bersungut-sungut? Karena dia lupa gembira. Kenapa orang bisa marah-marah? Karena dia lupa gembira. Makanya berjuang supaya jangan lupa gembira. Kalau sampai engkau lupa, maka akibatnya bisa tidak membuat kita bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Nah, saat yang indah ini, di bulan Agustus, kita akan bersama-sama merenungkan tentang merdeka dari kebingungan. Orang yang paling susah di dunia adalah orang yang bingung, karena ketika dia bingung, dia tidak bisa memutuskan apa yang harus dikerjakan. Pada waktu seseorang bingung mau makan apa, dia akan kesulitan memilih makanan yang ingin dia makan. Atau orang kebingungan cari pasangan karena standarnya begitu banyak, maka pada waktu cintanya diobral, dia pun tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Ketika orang bingung, apakah harus menikmati Tuhan dalam ketenangan dia, dalam doanya dia, maka saat dia bingung, kenapa Tuhan kok tidak tolong-tolong, maka berapa banyak orang tidak bisa menikmati hidupnya bersama Tuhan, maka dia mencari jalan ke para dukun,
ke orang pintar. Hari Minggu dia beribadah, hari lain dia datang ke tempat yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita bingung, kita susah menikmati hidup kita bertumbuh secara rohani karena tidak bisa menikmati merdeka dari kebingungan. Yesus memang pernah berkata bahwa iman yang besar, biji sesawi, bisa memindahkan gunung. Tetapi orang yang berjuang terus kepada iman yang besar seperti ini, dia lupa peristiwa itu sedang menunjukkan bahwa dengan iman yang kita miliki, kita dapat menikmati hidup kita tetap mengikut Tuhan. Maka itu pada waktu tentang iman sebiji sesawi ini dipraktekkan saudara, di Mesir, di Bukit Mukatam, rupa-rupanya pindah beneran. Dan saudara tahu, kalau sampai iman ini tidak memindahkan gunung beneran, yang terjadi adalah pemimpin gereja, jemaat di tempat itu, dan jemaatnya harus memilih dua kemungkinan. Yang pertama akan dihukum mati, atau mereka harus meninggalkan daerah itu. Dan di situ Tuhan menunjukkan bahwa gunung itu bisa beranjak, tapi ingat, hanya dilihat oleh orang tertentu. Tidak semuanya bisa melihat. Tapi saudara, yang menarik jikalau bukan cuma memiliki iman yang besar, tapi belajarlah memiliki iman yang benar, meskipun gunungnya tidak pindah, tapi engkau tetap bertahan ikut Tuhan. Berapa banyak orang katanya beriman, namun ketika dia menghadapi persoalan, ketika menghadapi pergumulan, dia tidak bisa tetap bertahan ikut Tuhan. Mengapa? Karena dia tidak memiliki iman yang benar. Pernah ketemu ndak teman-teman kita yang dulunya pelayanan aktif ibadah di gereja, tapi hari ini tidak ke gereja lagi, bahkan dia tidak lagi ikut Yesus alias pindah ke agama yang lain. Mengapa bisa begitu? Karena dia tidak memiliki iman yang benar, maka pada waktu dia menghadapi tekanan hidup, dia bisa meninggalkan Yesus. Beberapa waktu yang lalu ada video yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu bukan juru selamat. Jangan menyembah dia. Maka pada waktu orang memikirkan seperti ini, dia jadi bingung. Kenapa bingung? Kok tiba-tiba ada yang seperti itu dan yang mengatakan ini punya jemaat yang banyak di Indonesia. Itu sebabnya orang pikir, masa dia salah? Tidak mungkin dia salah. Maka berapa banyak orang menjadi bingung, diombang-ambingkan, karena dia tidak tahu apa sesungguhnya yang Alkitab katakan. Maka pada waktu kita bingung, kita kadang-kadang tidak sadar iman kita tidak semakin bertumbuh. Saudara tahu, saya mendapatkan informasi dari teman-teman yang biasa melayani di pedesaan, di gunung-gunung, di tempat-tempat yang menakutkan, mereka tetap melayani tempat itu. Tapi ketika mendengar bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, dia adalah manusia biasa, mereka menjadi geram. Kenapa? Mereka berkata, kami mempertaruhkan nyawa, kami mempertaruhkan kebahagiaan keluarga, hanya untuk memberitakan Yesus, Sang Tuhan dan Juru Selamat. Memberitakan Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Rupa-rupanya ada yang berkata, dia bukan Allah dan dia bukan juru selamat. Bagaimana mereka tidak kecewa? Saudara, mungkin kau sudah menikmati video seperti itu, mendengarkan berita seperti itu. Itu sebabnya hari ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, merdeka dari kebingungan. Silakan membuka Alkitab saudara, 1 Yohanes pasal yang keempat, perhatikan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan lihat satu kisah yang menarik, bagaimana Yohanes diberikan kesempatan oleh Tuhan mengajar jemaat di Efesus yang sedang bingung. Silakan dibuka 1 Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai ke-6. Saya undang saudara bangkit berdiri aja biar emosi sama saya. Orang emosi batal nggak jadi ngantuk. Ayo berdiri yuk. Nah, yuk berdiri. Saya tunggu saudara berdiri. Karena sudah PW mungkin posisinya wena, sambil buka WA, ternyata disuruh berdiri lagi. Sudah siap baca ya? Kita akan baca berganti-gantian. Yang pria baca ayat 1, 3, dan 5.
wanita, baca ayat 2, 4, dan 6. Saudara masih ingat toh engkau laki atau perempuan kan? Puji Tuhan. Berarti engkau tidak terjebak LGBT. Saudara tahu, saya sekarang sedang berteriak-teriak di gereja karena banyak negara barat sudah menerima pernikahan sejenis. Tapi negara Rusia dan negara yang tidak berasaskan agama Kristen itu menolak. Tapi heran, kenapa negara-negara barat katanya membangun imannya dari Alkitab bisa menerima? Saudara, ada dua kemungkinan kenapa orang terjebak kepada LGBT. Yang pertama karena cengkeraman dosa. Karena dosa yang mencengkeram, dia melawan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan cuma menciptakan laki dan perempuan. Tapi orang LGBT tidak terima. Salah kau, yang benar saya adalah jenis ketiga. Kalau naik motor memang sih ada 3 jenis. Ada motor yang pakai kopling, biasa disebut motor laki. Atau zaman dulu ada motor perempuan bebek itu. Sekarang muncul motor metik kan. Tapi dulu tidak ada cuma 2. Maka jangan berpikir juga ada laki perempuan, kemudian ada jenis ketiga. Maka dari itu saudara, kalau orang berpikir bahwa dia tidak setuju dengan Alkitab, maka akan memunculkan orang yang melawan Tuhan. Dan kelompok LGBT buat Alkitab sendiri sudah diterbitkan tahun 2012. Jadi hati-hati membaca Alkitab kalau engkau tidak yakin versi yang mana. Tapi yang kedua, mengapa orang terjebak LGBT itu karena cara didik. Kalau saudara punya adik, punya keponakan, punya anak, lalu dia laki, gayanya melambai-melambai, maka tolong diluruskan, jangan dianggap lucu. Karena kalau sudah gede, anak Anda yang laki, yang bernama Denny itu, nanti tiba-tiba ngajak menikah sama Didi. Itu repot di gembalanya. Kalau di Indonesia, saudara, menolak tidak ada masalah. Tapi kalau di negara barat, beberapa yang katanya dulu dibentuk dari pemahaman akan Alkitab, kalau sampai tidak menikahkan yang sejenis, pendetanya masuk penjara. Yang kedua adalah ketika cara didik melihat anak Anda cewek, jalannya pencilaan kayak laki, jangan dipotong pendek, mungkin gak dipakai anting-anting, meskipun ada alasan keselamatan supaya tidak dirampok, atau pikiran rambut pendek supaya irit sampo, tapi ingat, kalau dia sampai terbentuk dalam pemikiran bahwa dia laki-laki, nanti saudara ngerepoti pendeta juga. Tiba-tiba selfie ngajak nikah sama Silvana. Itu masalah baru bagi dunia zaman sekarang. Jadi dulu ya, kalau zaman saya dulu, saya jalan sama Daniel gini, berpelukan, rangkulan begini, nggak ada orang ngomongnya gay. Nggak begitu kan? Coba sekarang kalau saya pelukan sama dia gandengan gini, di mall, orang langsung pikir macam-macam. Tidak sama seperti dulu. Saya jalan sama anak saya dikira pacaran. Lalu anak saya yang laki jalan sama mamanya dikira suaminya. Sekarang sudah rusak semua dunia ini. Maka dari itu saudara, kalau kita tidak menjaga kekudusan kita akan bingung juga. Kayaknya kalau saya khotbah kau berdiri aja ya. Kita lihat melek semua, metenteng lihat ke saya. Kencang sekali dia. Oke, kita akan baca ya. Ayat pertama 3 dan 5. Kaum cowok, kemudian genap oleh cewek-cewek. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 2. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka.
Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya, dan simpenlah baik-baik ayat-ayat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah ayat bisa muncul, itu tidak turun dari langit. Tetapi ada persoalan, kemudian Tuhan Allah ingin memberikan petunjuk, ingin memberikan nasihat, ingin memberikan arahan, maka dia mengutus para nabi kalau dalam perjanjian lama, dan dia mengutus para rasul ketika dalam perjanjian baru untuk menjelaskan isi hati Tuhan. Jadi pada waktu ini sebelum ditulis, ada persoalan yang berat yang sedang dialami oleh jemaat Efesus, di mana Rasul Yohanes berada di situ. Yohanes ini adalah murid yang paling berani. Ketika Yesus disalibkan, semuanya pada lari kalang kabut. 10 orang muridnya, teman-teman dia, itu lari kalang kabut. Hanya Yohanes yang ada di bawah salib. Kemudian Yesus berkata kepada Yohanes, "Mas Yohanes, aku titip ibuku ya, sebagai ibumu juga. Makanya kalau Anda ada waktu pergi ke Turki, di sana ada makam dari kedua orang ini." Tetapi kembali, maka Yohanes sangat tahu sekali siapa Yesus itu. Dia punya hubungan yang begitu dekat dengan Yesus, maka itu dipercaya oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan berita tentang siapakah Yesus. Itu muncul dari Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Ada 5 surat atau kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini. Artinya apa? Dia ingin menjelaskan tentang Yesus sebelum kekekalan, dia muncul sampai dunia ini berakhir. Maka Yohanes ingin menjelaskan, sangat menarik sekali. Kalau ada waktu nanti, bacalah Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, kitab Wahyu. Dapatkan benang merahnya, maka engkau akan memahami bagaimana Allah yang begitu hebat telah turun sebagai manusia, dan dia berada bersama-sama dengan kita untuk menolong kita menghadapi persoalan dan mengingatkan kita bahwa ketika engkau ikut Yesus ada persoalan pula, dan pada waktu kita tahu siapa Yesus itu, kita tidak pernah meninggalkan Yesus karena sudah merdeka dari kebingungan. Nah saudara, sebelum ini dituliskan, rupa-rupanya paling tidak ada 3 ajaran yang sedang berkembang saat Yohanes hidup. Yang pertama mengajarkan bahwa Allah itu yang kudus, Allah yang hebat, tidak mungkin masuk ke dunia yang fana ini. Tidak mungkin kumpul sama manusia berdosa. Roh itu baik, tapi daging ini fana dan jahat. Tidak mungkin bisa bersatu. Padahal kita percaya memiliki Allah yang maha kuasa. Dia bisa berbuat apa saja. Dia sang pencipta. Mau turun ke dalam dunia adalah hak asasi Tuhan sendiri. Kenapa mesti dilarang? Tapi ajaran itu berkembang saat itu. Tapi ajaran kedua yang berkembang pada saat itu mengajarkan bahwa Yesus bukan sungguh-sungguh manusia. Kelihatannya seperti manusia, ketok-ketokan. Maka itu kalau saudara pernah mendengar yang orang berkata bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi ada orang yang diserupakan dengan Yesus. Berarti ketika kita tidak mempercaya Yesus benar-benar manusia, maka kita tidak akan percaya bahwa yang mati di atas kayu salib juga bukan Yesus yang manusia itu. Itu ajaran yang berkembang dan hari ini berkembang terus sampai kapanpun tetap berkembang. Tapi ajaran yang ketiga yang berkembang saat itu adalah mengatakan bahwa Yesus pernah tidak jadi Allah. Berarti ada waktu dia bukan Allah. Saat kapan dia jadi Allah? Ketika dibaptis. Pada waktu dibaptis barulah dia jadi Allah. Dan Allahnya pensiun ketika Yesus mau mati di atas kayu salib. Jadi Yesus berpengalaman jadi Allah cuma 3 tahun. Ini sesat. Dan hari ini saudara diajarkan pula oleh seorang anak muda yang adalah anak seorang pendeta hebat, mengatakan bahwa Yesus pernah tidak jadi Allah. Saudara tahu, bukan itu yang diajarkan Alkitab.
Maka dari itu, jangan bingung, jangan terlalu cinta kepada video, datanglah ke tempat ibadah tempat ini, ikutlah komsel yang ada, ikutlah ibadah di tempat ini. Saudara harus bertumbuh, karena tanpa engkau beribadah di sebuah gereja lokal, engkau susah menikmati kebenaran, karena video itu liar. Jadi kalau Anda lihat di media sosial, semua bisa ngomong. Bahkan setan pun pakai firman. Buktinya apa? Ketika Yesus dicobai, itu mempergunakan firman juga. Jadi jangan berkata bahwa kalau orang pakai firman, pasti dia mewakili Allah. Belum tentu. Karena firman sifatnya netral. Semua bisa pakai. Saudara tahu ada orang mau bercerai, kemudian juga cari alasan dari firman. Biasa dia nemukan ayat yang berkata begini, kecuali karena zina baru bisa bercerai. Maka itu pasangannya dijebak supaya berzina, lalu nanti ada alasan bisa bercerai, mempergunakan Alkitab sebagai dasar keyakinannya. Saudara tahu tentang kecuali karena zina baru bisa bercerai, itu muncul di Matius pasal 5 dan Matius pasal 19. Kalau ada orang berkata begini, Pak, pasanganku berzina Pak, maka aku mau bercerai Pak. Lalu saya berkata, enggak boleh. Lalu dia akan berkata begini, loh itu kan ada kata-kata Yesus dalam Matius pasal 5. Matius pasal 19, kan boleh bercerai kan Pak, kecuali karena zina. Oh, mau ikut Injil Matius toh, pasal 5 dan pasal 19. Kalau mau ikut kedua ayat itu, saya setuju kamu cerai. Kalau ketahuan, pasanganmu zina. Loh, Bapak setuju sekarang? Setuju. Kalau mengikuti ayat Matius pasal 5 dan 19. Loh, kenapa Bapak kok setuju sekarang? Karena kalau menurut Matius pasal 5 dan Matius pasal 19, orang yang berzina atau selingkuh, kalau ketangkep, dua-duanya dirajam. Dimatiin loh. Setuju. Terus sekarang gimana Pak? Apa saya harus membunuh istri saya, suami saya itu? Kalau kamu sampai menghancurkan dia, kamu masuk penjara. Berarti kan tidak mungkin bisa kan? Jadi ayat itu ada ceritanya. Makanya yang masih muda, kalau masih pacaran, hati-hati mau nikah ya. Menikah itu nggak lebih enak dari bujangan. Tanya papa mamamu itu loh, tengkar melulukan, lalu Anda bisa jadi korban, kemudian orang tua berkata, kapan kamu nikah? Kapan kamu nikah? Karena orang tua berkata, aku soro, kamu harus soro juga deh. Pengalaman sama pasanganmu. Oleh sebab itu, kalau engkau sudah menikah, berjaga-jagalah, ambil keputusan supaya tidak gampang bingung. Sehingga engkau bisa bersyukur. Yang masih pacaran, pilih pacar baik-baik. Karena apa? Sekali menikah untuk selamanya. Enggak ada rumus cerai dalam Alkitab. Itu sebabnya saudara, pernikahan Kristen sangat unik. Orang agama Kristen aja enggak suka kok. Kenapa? Karena dia pikir, kenapa enggak boleh cerai Pak? Kan kasihan dia masih muda dipukulin terus Pak. Kalau dipukulin terus kan nanti lama-lama dia sengsara Pak. Saudara tahu, kalau memang dipukulin terus lapor aja ke polisi. Supaya pasangannya dimasukin penjara. Kasihan Pak. Masa suami saya dipenjarakan Pak? Kalau memang kasihan ya, nggak apa-apa kamu dipukulin terus. Nah saudara, kadang-kadang kita nggak bisa ambil keputusan, kita nggak merdeka dari kebingungan. Nah sekarang kita lihat di bagian ini, pada waktu kita ingin merdeka dari kebingungan, gimana sih caranya? Ada 3 cara. Cara pertama adalah memiliki Yesus. Artinya ada persekutuan dengan Yesus. Kalau kita tidak berani ambil keputusan seperti ini, kita akan terus diombang-ambingkan oleh aneka pengajaran. Pada waktu engkau memutuskan mau ikut Yesus, maka kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama, itu dikatakan sebagai berikut. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan apa? Setiap roh. Saudara, pada waktu dikatakan kata roh di sini, jangan mikir itu hantu. Tapi ajaran-ajaran yang berkembang pada waktu itu. Filosofi yang berkembang pada waktu itu. Nah, di baliknya ada roh jahat,
karena dia tidak ingin kita dekat dengan Yesus. Maka dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh, tetapi apa? Ujilah roh-roh itu. Lah masa kita mau nguji demit? Masa kita mau nguji genderuwo? Genderuwo, ayo ujian yuk, ujian. Enggak begitu kan? Berarti makna dari ujilah roh-roh itu berarti banyak ajaran yang sedang beredar. Lalu Yohanes mempergunakan istilah roh di bagian ini. Ada semangatnya, ada powernya yang ada di balik ajaran-ajaran tersebut yang bisa mempengaruhi orang. Akhirnya dia tidak percaya kepada Yesus, itu Allah dan manusia. Hari ini beredar terus bukan? Kita diragukan, kita diberikan pengertian yang salah. Kita menjadi bimbang. Mengapa bisa begitu? Karena kita tidak pernah berakar di dalam Yesus. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang apa? Yang apa? Telah muncul. Kalau telah muncul, munculnya sejak kapan? Sejak dulu kan? Bukan sekarang aja. Sejak dulu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia dan hari ini ada di sekitar Pondok Chandra. Maka dari itu hati-hati. Ada nabi-nabi palsu di antara kita. Nah, kita akan lihat seterusnya. Ayat yang kedua mengatakan sebagai berikut. Demikian kita mengenal R-nya besar atau kecil? Besar kan? Roh Allah. Tolong mundur ayat yang pertama tadi. Mempergunakan R besar atau kecil? Kecil bukan? Ini yang menarik dari Alkitab terjemahan LAI. Dikasih R besar, R kecil. Karena orang Indonesia kalau menyebut nama atau siapa yang dihormati, itu abjad yang depannya dikasih yang besar. Jadi kalau ada orang WA ke saya, nama saya kan Juanda, J-nya dikasih besar, berarti dia pasti bahasa Indonesianya lulus bagus. Tapi kalau nulis nama saya, BP Juanda, kecil semua. Saya ragu-ragu sekolah di luar angkasa mana. Dia enggak tahu J-nya itu harus besar. Maka dari itu mendingan kalau besar semua enggak apa-apa. Untuk menunjukkan bahwa Anda memang tidak belajar bahasa huruf kecil. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu kita tahu seperti ini, ada perbedaan abjad di awal. Ayat yang kedua tadi dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah, R-nya besar, setiap roh R kecil yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Perhatikan baik-baik ya, demikianlah kita mengenal roh Allah. Pertama, tapi R-nya kecil di sini. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Berarti ada R kecil yang bisa menerima R besar, maka pasti dia tidak salah memahami siapa Yesus. Tapi ada R kecil yang tidak sepakat dengan R besar, dia tidak sama maksudnya dengan R yang besar. Jadi jangan bingung, ini kita bersyukur mempergunakan Alkitab yang ada besar kecilnya. Ayat yang ketiga, lalu muncullah seperti ini. Dan setiap R kecil roh, tadi ada R kecil yang bisa nerima kan? Sekarang ada R kecil yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah R kecil besar. Kecil kan? Roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Kata sekarang ini sejak kapan? Dulu kan? Berarti ingat ya kalau belajar Alkitab, apapun yang muncul, letakkan diri kita mundur ke belakang. Jangan langsung dipikir tahun 2023 ini, tapi mundur ke belakang. Nanti kita cari maknanya untuk bisa kita pahami di abad 21 ini. Tapi pada waktu ini ditulis, itu sudah selesai pada waktu ini ditulis. Nah sekarang ketika kita tahu bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Kalau dari kalimat ini kita bisa menemukan ada dua jenis roh antikristus. Perhatikan ya, roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, akan kan ke depan, akan datang dan sekarang ini ternyata waktu itu sudah ada. Apa yang ada? Yaitu antikristus sejak saat itu. Mungkin bisa ditolong
bukakan mundur sedikit ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17 dikatakan di situ 18-nya, ayat 18-nya. Oke, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Waktu terakhir ini kapan? Sejak itu toh, sejak saat itu ya, waktu terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, dikatakan apa? Seorang. Seorang kan satu ya. Seorang anti-Kristus, future, akan datang. Sekarang yang kedua, telah bangkit banyak anti-Kristus. Ada dua kan? Seorang anti-Kristus akan datang. Lalu Yohanes ini pintar. Supaya enggak bingung, dia menulis kitab Wahyu. Maka muncullah yang akan datang di Wahyu pasal 13. Yaitu munculnya 666. Itu bicara tentang masa sengsara di kemudian hari. Itu yang seorang akan muncul. Tapi di sini sekarang telah bangkit banyak antikristus. Berarti apa? Berarti sudah banyak antikristus yang beredar di antara kita. Kemarin pada waktu kasus COVID, saudara kan ingat jangan mau divaksin ya. Nanti tiba-tiba kamu jadi pengikut antikristus loh. Kan dikatakan seperti itu. Nah saudara tahu, ada seorang penulis non-Kristen di Indonesia berkata, orang Kristen ini juga ada yang mabuk agama rupa-rupanya. Makanya pada waktu disuntik, kok bisa jadi antikristus? Nah penulisnya ini kan bukan orang Kristen. Dia berkata, lah saya juga antikristus. Kenapa? Cuma ada dua, pro Kristus dan anti. Kalau saya tidak kenal Bu Maria, saya tidak mungkin anti Bu Maria. Tapi kalau saya kenal, saya bisa anti. Betul lah betul. Nah kalau saya tidak kenal bagaimana bisa anti sih? Kadang-kadang saya heran juga ya. Saudara kenal presiden kita enggak? Tahu ya, tapi enggak kenal ya. Tapi kok ada yang jengkel sama dia ya? Yang anti sama dia. Lo kenal aja enggak? Jumpa juga enggak pernah. Gimana kok bisa anti? Udah dibangunkan banyak jalan tol, udah dibangunkan banyak infrastruktur, banyak yang enggak suka juga. Padahal enggak kenal sama dia. Nggak ada hubungan sama dia. Bisa ikut-ikut, nggak setuju. Maka pada waktu orang disebut antikristus, berarti orang ini mungkin dapat informasi tentang siapa Yesus, atau mungkin pernah kumpul dengan orang-orang pengikut Yesus, lalu dia dikecewakan, dia sakit hati, dia tidak dapat keuntungan. Maka di situ dia menjelek-jelekkan siapa Yesus, maka dia disebut dengan antikristus. Dan itu telah banyak muncul antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir pada waktu itu. Nah sekarang ayat yang ke-19 itu muncul perkataan seperti ini. Next 19-nya. Memang mereka berasal dari antara kita. Siapakah antikristus yang banyak itu? Mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka bersama-sama dengan kita. Lalu siapa mereka itu? Bisa suami kita, bisa istri kita. Hati-hati loh, suamimu antikristus, istrimu juga antikristus, anakmu antikristus, pendetamu antikristus, majelismu antikristus, diaken bisa antikristus, teman kita antikristus, lingkungan kita antikristus. Bisa. Ingat, antikristus itu enggak suka sama Yesus. Itu definisinya. Berarti pada waktu dia tidak bisa menikmati Yesus, dia menjadi konflik dengan Yesus. Apa yang terjadi? Semua kita tidak suka berhubungan dengan Yesus. Nah mereka lebih banyak saudara di sekitar kita. Maka dari itu, pada waktu begitu banyak di sekitar kita, yang terjadi adalah kita seringkali diintimidasi, kita seringkali diolok-olok. Makanya kalau kita punya anak-anak sekolah di sekolah negeri, baik itu SD, SMP, SMA, berikan kekuatan kepadanya. Karena apa? Pasti diintimidasi atau dibully atau
hina Kristen, Yesus Tuhanmu kan disalib petenteng. Loh saudara, itu sudah salah ngomong. Mana ada Tuhan kok bisa mati disalib? Yang mati adalah manusia Yesus. Tuhan kita enggak pernah mati. Makanya dalam diri Yesus itu adalah satu pribadi dengan dua sifat. Dia Allah sejati dan dia manusia sejati. Nah, Allah sejati enggak bisa mati. Allah itu roh adanya. Dia maha hadir. Gak ada satu tempat pun dia tidak hadir. Tapi roh itu tadi mengambil rupa seorang manusia. Dan manusia itu yang disalibkan, mati di atas kayu salib. Yang mati adalah manusia Yesus. Pak, kok bingung ya? Satu orang kok bisa dua seperti itu? Saudara tahu, pada waktu kita memahami tentang sesuatu di luar pikiran kita susah mikir. Saya kasih contoh aja. Siapa yang tahu punya pikiran di tempat ini? Pikiranmu di mana? Pikiran. Ini otak. Pikiran. Di mana pikiran? Gua nggak tahu. Aku tak mikir sih yo. Lo mikirnya di mana? Nah, dalam otak kan? Nah, pertanyaan otaknya kita tahu di sini sekarang. Pada waktu kita tahu, aku tak mikir. Kenapa orang berkata gini? Aku tak mikir sih yo. Lo katanya otaknya di sini. Kok ngomongnya gini? Harusnya kan gini toh, aku tak mikir. Itu lebih tepat. Nah, pada waktu ditanya, memangnya pikiranmu ada dalam otak? Bingung juga, kalau nggak percaya bukaan otaknya, ketemu nggak pikiran di situ? Hai pikiran, di mana kau gerangan? Nggak ketemu juga kan? Artinya apa? Kita punya pikiran, tapi kita tidak tahu bagaimana kita membuatnya jadi materi. Otak kita ini kan dibatasi dengan ruang dan waktu. Maka pada waktu kita memahami tentang Yesus yang adalah Allah, dan Allah itu roh adanya, sesuai Yohanes pasal 4 ayat 24, kalau menyembah dia dalam roh, itu menunjukkan bahwa ketika kita melihat Yesus, dalam diri dia tidak bisa dipisahkan, tapi tidak bercampur baur, dia adalah Allah sejati dan dia manusia sejati. Nah, pada waktu dia di atas kayu salib, dia mati sebagai manusia sejati. Allahnya di mana? Ya, maha hadir, omnipresence. Di mana-mana dia ada. Tidak ada satu tempat dia tidak ada. Pak, kok nggak masuk akal, Pak? Masuk. Tapi akalmu nggak cukup. Mikir utangnya soroh, mikir masa depan susah, kok mikir pencipta kita. Tetapi apa yang dinyatakan dalam Alkitab, yakini itu adalah wahyu di mana Allah ingin menyatakan dirinya. Nah, bagaimana supaya kita bisa menikmati hidup ini merdeka dari kebingungan? Yang pertama, engkau memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Pada waktu engkau sudah memiliki Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, maka yang terjadi kembali ke 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ketiga tadi dikatakan, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia ini. Perkataan antikristus di sini saudara, kalau kita lihat di dalam terjemahan lama Alkitab bahasa Indonesia, mempergunakan kata Dajjal. Itu dari bahasa Aramik yang kemudian diadopsi oleh bahasa Arab, tapi intinya sama, yaitu yang tidak sepakat dengan Yesus, yang bermusuhan, yang anti dengan Yesus. Nah, pada waktu seseorang memiliki Yesus, berarti dia pro Yesus. Tapi yang tidak pro Yesus, dia adalah anti Yesus. Jadi keduanya tidak bisa saling bersekutu. Maka dari itu saudara, dimanapun kita berada, Yesus berkata, tunjukkan garam Anda, tunjukkan terang Anda. Supaya apa? Yang anti tadi bisa dicerahkan menjadi pro. Ingat, semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Berjuanglah hidupmu baik sebagai seorang yang apa? Yang berasal dari Allah. Supaya apa? Kita bisa menghadapi roh-roh tersebut.
Di ayat yang keempat dikatakan sebagai berikut. Kamu berasal dari mana? Allah. Anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Berarti pada waktu engkau sudah memiliki Yesus, sadarlah kamu berasal dari Allah. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan gampang engkau terintimidasi. Jangan mudah ditakut-takuti. Maka hal yang kedua, supaya kita bisa menikmati kemerdekaan dari kebingungan saat kita bisa mengalahkan roh dunia. Perhatikan apa yang dikatakan di situ. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kapan kita telah mengalahkannya? Ketika engkau punya Yesus. Maka pada waktu engkau punya Yesus, tiba-tiba lampu lalu lintas warna merah kan kita ingin taat, bukan? Pada waktu engkau sudah punya Yesus, di sekolah nggak mau nyontek, bukan? Pada waktu engkau sudah punya Yesus, ingin hidup jujur, bukan? Kita sudah mengalahkan. Tetapi persoalan kita dihadapkan dengan orang-orang yang tidak suka dengan apa yang kita kerjakan. Makanya dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Berarti kita tidak gampang ditipu, tidak gampang kita dibohongin. Karena apa? Kita telah mengalahkan. Mengapa kita telah mengalahkan? Sebab roh, R-nya besar enggak? Roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Itu sebabnya hari ini, dimanapun saudara berada, ingat baik-baik, engkau berasal dari Allah. Hidupmu harus lebih baik daripada mereka. Ketika engkau merasa tidak kuat, ingat baik-baik, rohmu yang engkau miliki berasal dari Allah, itu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka pada waktu engkau tahu, engkau bersama dengan Allah, kita suka menyanyikan lagu ini, bersama dengan Allah kita melakukan perkara-perkara besar, tapi kadang-kadang kita tidak berani untuk menghadapinya. Kenapa? Kita lupa kita berasal dari Allah. Kita lebih suka berkata, kita kan manusia, Pak. Tapi jangan lupa, kita manusia berasal dari Allah. Pulang ke rumah, berdamailah dengan istrimu, berdamailah dengan suamimu, berdamailah dengan mertuamu, berdamailah dengan orang tuamu, dengan keluargamu, dengan saudaramu. Kenapa? Ingat, kamu berasal dari mana? Allah. Dan yang terakhir ketiga, bagaimana supaya kita bisa merdeka dari kebingungan? Membedakan roh. Ada 3 hal, supaya engkau bisa menikmati hidup yang merdeka dari kebingungan. Pertama, memiliki Yesus. Yang kedua, engkau harus bisa mengalahkan roh. Dan yang ketiga, engkau bisa membedakan roh. Perhatikan ayat yang kelima, dikatakan sebagai berikut. Mereka berasal dari dunia, kita tadi berasal dari Allah. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Makanya seringkali kita ini dijauhi oleh orang-orang, bukan karena kita berbuat salah, bukan. Tapi mereka nggak tahan kumpul sama anak yang berasal dari Allah. Mereka rasanya gimana kumpul dengan kita. Makanya kalau engkau seorang Kristen, tiba-tiba temanmu ngegosip yang jelek-jelek, engkau rasanya ndak enak, engkau bisa pergi loh. Pada waktu cerita tentang yang porno-porno, tentang masalah rumah tangga, ketika kumpul ibu-ibu RT, cerita tentang seks, engkau rasa nggak enak juga. Kenapa? Engkau ingat berasal dari Allah. Kita bukan sok suci, tapi memang suci. Berarti bukan masalah sok-sokan. Karena posisi kita itu berasal dari Allah, kita bisa menikmati sesuatu yang beda. Saya kasih contoh. Siapa yang pernah pergi ke Singapura? Oke, pada waktu Singapura bersindak, saudara pun jadi takut toh, nak mau buang sampah macam-macam toh. Kenapa kok balik ke Batam kok bisa kempro lagi? Apalagi balik ke Surabaya, joroknya tetap stabil. Kenapa bisa begitu? Karena lupa berasalnya. Pada waktu engkau ada di sana, engkau bisa menikmati lingkungan itu mempengaruhi kita. Maka pada waktu kembali di Indonesia, lingkungan juga mempengaruhi kita. Saudara, saya punya teman, itu orang asli Indonesia, dia tinggal di Jepang, tapi dia punya kulturnya, ikut gaya di sana. Jadi kalau ada sampah jatuh, dia ikut ambil dan buang ke sampah. Tapi coba di sini, nggak selesai-selesai sampahnya kan? Karena berceceran di mana-mana, bukan? Maka dari itu kita susah rasanya
berat rasanya, akhirnya sudah kita putus asa. Mestinya ingat baik-baik, rohmu lebih besar dari mereka. Kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan dalam pergaulan kita. Maka perhatikan ayat yang ke-6 terakhir berkata, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya, R-nya besar enggak? Roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Makanya pada waktu kita sudah memiliki roh Allah, kita sadar berasal dari Allah, kita perlu punya keputusan untuk bisa membedakan mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Kita enggak usah bingung, karena Alkitab sudah memberikan bagaimana kita harus berperilaku, bagaimana kita harus menunjukkan siapa diri kita. Alkitab sudah mengajarkan dengan jelas. Tapi persoalannya adalah ketika kita tidak merdeka dari kebingungan, maka kita tidak bisa menjadi pelaku firman. Dan sudah tahu apa yang terjadi setelah itu? Waktunya habis. Mari berdiri yuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan 3 hal tentang merdeka dari kebingungan. Kalau saudara masih bingung, tandanya belum merdeka. Kalau engkau ngerti firman dengan bagus, maka engkau tidak gampang khawatir melihat apa yang terjadi di dunia ini. Karena engkau punya Tuhan yang hidup. Kalau engkau punya Tuhan yang hidup, engkau tidak gampang ketakutan, tidak gampang khawatir. Karena engkau tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana engkau bisa menikmati itu? Hari ini buka hatimu, undang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Ini bukan masalah dibaptis, bukan masalah sekolah Alkitab, tapi ketika engkau memiliki Yesus, engkau ada persekutuan dengan Yesus, disitulah roh Allah akan menolong kita. Untuk apa? Yang pertama tadi, yaitu untuk kita mengalahkan dunia. Tapi yang kedua, menolong kita untuk membedakan roh yang ada. Jadi kita sebagai orang Kristen mestinya bisa menikmati hidupnya dengan merdeka, karena kita punya Tuhan yang hidup. Tundukkan kepalamu sejenak. Saya berikan kesempatan engkau berdoa kepada Tuhan. Berkat apa yang kau dapat dari firman pada hari ini? Saya tidak tahu pergumulan Anda seperti apa. Saya tidak tahu apa yang sedang kau hadapi hari ini. Kalau saudara tidak punya pegangan hidup, gampang bingung. Ada video ini engkau bingung. Ada nasihat yang gak benar, engkau bingung. Pada waktu engkau bingung, engkau susah bersuka cita. Karena tidak ada keputusan dalam hidup ini. Kalau engkau berani berkata sekali Yesus tetap Yesus, itulah keputusan kita, engkau tidak akan bingung. Tapi bukan cuma berkata sekali Yesus tetap Yesus, tapi sekali firman Allah tetap firman Allah. Itu yang menjadi pegangan hidup. Engkau tidak akan gampang jadi bingung. Saya berikan kesempatan kau berdoa kepada Tuhan. Berkat apa yang kau dapat dari firman pada hari ini, izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami hadir pada pagi hari ini. Bukan suatu kebetulan kalau Engkau Tuhan memberikan firman-Mu bagi kami. Untuk kami Tuhan teguh dalam firman Tuhan. Dan kami bisa lepas dari segala kebingungan-kebingungan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan. Hanya dekat Engkau saja Tuhan, hati kami menjadi tenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus.
Yanamaya Raso. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Katakan bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Amin, amin. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu begitu berharga, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Oh haleluya, sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan, 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 Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami. Apapun juga masalah kami Tuhan, seberat apapun pergumulan yang dalam hidup kami, dan saat kekuatan kami sudah hampir hilang, firman-Mu memberikan kekuatan, firman-Mu memberikan terang untuk kami terus bersekutu dengan kuasa Roh Kudus. Karena di situ ada penghiburan, di situ ada jalan keluar.
Tuhan, Engkau melihat pergumulan jemaat-Mu yang sedang sedih, sedang letih, lesu, beban berat. Seakan-akan tidak ada harapan, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tuhan, kami percaya, kami tidak berhenti saat ini. Firman-Mu meneguhkan kami, kebingungan yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, akan segera diterangi oleh kuasa firman. Sebab firman-Mu lah itu menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi kami, Tuhan. Oh haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Kekuatan-Mu, penghiburan-Mu saat ini melawat kami jemaat-Mu, Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dengar jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi engkau. Hidupmu terlalu berharga. Tuhan mencintai engkau. Tidak ada kata rusak di hadapan Tuhan. Saat engkau datang kepada Dia, tidak pernah dipatahkan, tidak pernah dipadamkan. Bahkan Tuhan akan buat recovery yang luar biasa. Oleh kuasa darah Yesus, yang sakit disembuhkan, yang sudah rusak dibetulkan, yang hancur diperbaiki, bahkan dibuat jadi baru. Oh haleluya, haleluya. Bangun persekutuan pada pagi hari ini. Engkau yang sedang bingung dengan keadaan hidupmu, dengan realita, seakan-akan dibutakan oleh realita yang terjadi. Pagi ini kembali datang kepada firman. Kembali datang kepada firman. Mari masuk, taruh tangan di dada. Mari masuk, masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus. Kita semua memang beragama Kristen. Kita memang semua punya agama. Tapi belum tentu Tuhan ada di hatimu dan di hatiku. Kita pakai pikiran kita sendiri. Kita pakai logika kita sendiri. Kita lupa bahwa hidup yang sementara ini mau pulang kemana nanti. Siapa yang drive hidupmu dan hidupku? Kasih mula-mula mungkin sudah tawar, hilang, gak tahu kemana. Agama ada, tetap Kristen. Pagi hari ini, saya mengajak kita semua buka hati. Engkau yang sudah lelah, engkau yang sudah bingung, mari sama-sama katakan. Mari masuk, mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya lebih lembut lagi katakan, ya dah, angkat tanganmu. Mari surrender, surrender. Oh Yesus, ini kami umat-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh terang ilahi itu Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus sebagai terang dan kebenaran, untuk sungguh-sungguh memerintah dalam hidup kami. Sekarang datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Saya beri waktu 1 menit untuk kita menghayati arti
Tuhan, Engkau tinggal dalam hidupku. Tuntun aku Tuhan, terus tinggal dalam hidupku, setiap saat, setiap waktu. Jangan biarkan aku yang melepaskan Engkau. Jangan biarkan otakku, pikiranku ini Tuhan, meniadakan arti kehadiran-Mu. Jangan biarkan Tuhan aku terlena atau terlelap dengan semua masalah-masalahku sehingga aku lupa. Ada satu pribadi yang sudah mati bagi hidupku ini, memberikan terang kehidupan supaya aku gak perlu bingung lagi. Buka hati, buka hati. Kalau Engkau itu orangnya, surrender. Ampuni aku Tuhan. Hidupku sudah gak dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Hidupku sudah dipimpin oleh pikiranku dan semua hal-hal yang memberatkan aku. Aku lebih bingung dengan realita kehidupan. Aku lebih bingung dengan dompet yang gak ada isinya. Aku lebih bingung dengan kenyataan yang ada daripada janji-janji firman-Mu yang begitu luar biasa menopang hidupku. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Pengharapan dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta kuat kuasa Roh Kudus memberkati engkau, menyertai engkau saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput engkau dan saya. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati segala hal yang kau kerjakan, ditolong dibuatnya berhasil, diangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Setiap engkau yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, apapun juga yang kau doakan dan minta dengan sungguh-sungguh dengan percaya, di dalam nama Yesus engkau pasti menerimanya. Siap kita yang sungguh percaya sama-sama katakan amin.